yang menurut ulama Salafi ini bahwa banyak hadis-hadis yang menunjukkan Allah itu ada di atas. Ini artinya bahwa Allah ini ingin mengisyaratkan kepada diri kita bahwa sekalipun Allah itu ada di mana-mana, tetapi hati dan pikiran kita itu jangan sampai menghinakan Allah. Misal, patut nggak kalau kita menunjukkan bahwa Allah itu ada di tempat yang buruk, walaupun memang kenyataannya memang ada Allah itu di tempat itu, tetapi kita sebagai manusia yang punya akal pikir budi pekerti tidak selayaknya seperti itu. Maka tinggikanlah. Nah, maka dengan simbol-simbol hadis-hadis yang mengarah keberadaan Allah di atas itu artinya bahwa kita ini jangan merendahkan Allah. Jadi bukan kita menunjuk bahwa Allah itu di atas arsy. Ya, memang Allah itu berada di atas arsy, tetapi bahwa Allah itu ada di mana-mana. Dan ayat atau sunnah hadis-hadis yang menunjukkan Allah itu ada di atas, ini artinya bahwa kita ini harus meninggikan atau memuliakan. Intinya kita ini harus punya adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nonton video ini merasa lucu karena ulama Salafi ini menganggap bahwa Nahdlatul Ulama ini mengingkari keberadaan Allah di atas arsy. Padahal menurut saya bahwa Nahdlatul Ulama ini tidak pernah mengingkari. Jadi artinya Nahdlatul Ulama itu mempercayai bahwa Allah itu berada di arsy. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan bagaimana menurut ulama Salafi ini yang katanya bahwa Nahdlatul Ulama. Sebenarnya sih dalam video ini tidak mengatakan Nahdlatul Ulama, tetapi beliau ini bahwa ada saudara kita yang mengingkari katanya keberadaan Allah di atas arsy. Coba kita dengarkan. Hadis ini dijadikan dalil oleh saudara kita untuk mengingkari Allah di atas arsy. Tidak ada dalil seperti ini ya. Tidak ada dalil bahwasanya Allah tidak berarah, tidak bertempat. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah dan terlalu banyak bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah ya telah menyebutkan sekitar 20 lebih sisi pendalilan bahwasanya Allah berada di atas. Nah, jadi menurut saya bahwa yang dikatakan oleh ulama Salafi ini bahwa katanya banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa keberadaan Allah itu benar-benar ada di atas arsy. Bahkan dari simbol-simbol dengan cara berdoa, tangan kita menadahkan ke atas. Pada sebenarnya kalau kita mencari atau melihat ayat-ayat tentang sifat keberadaan Allah itu, memang Allah itu tidak hanya menyebutkan keberadaan Allah itu hanya di atas arsy saja. Bahkan Allah itu ada di mana-mana. Jadi sifat adanya Allah itu meliputi segala-galanya. Tetapi kalau kita merujuk yang menurut ulama Salafi ini bahwa banyak hadis-hadis yang menunjukkan Allah itu ada di atas, ini artinya bahwa Allah ini ingin mengisyaratkan kepada diri kita bahwa sekalipun Allah itu ada di mana-mana, tetapi hati dan pikiran kita itu jangan sampai menghinakan Allah. Misal, patut nggak kalau kita menunjukkan bahwa Allah itu ada di tempat yang buruk, walaupun memang kenyataannya memang ada Allah itu di tempat itu, tetapi kita sebagai manusia yang punya akal pikir budi pekerti tidak selayaknya seperti itu. Maka tinggikanlah. Nah, maka dengan simbol-simbol hadis-hadis yang mengarah keberadaan Allah di atas itu artinya bahwa kita ini jangan merendahkan Allah. Jadi bukan kita menunjuk bahwa Allah itu di atas arsy. Ya, memang Allah itu berada di atas arsy, tetapi sekali lagi bahwa Allah itu ada di mana-mana. Dan ayat atau sunnah hadis-hadis yang menunjukkan Allah itu ada di atas, ini artinya bahwa kita ini harus meninggikan atau memuliakan. Intinya kita ini harus punya adab seperti itu. Jadi salah kalau seumpama ulama Salafi atau ya orang-orang Salafi ini menganggap bahwa Nahdlatul Ulama ini mengingkari keberadaan Allah di atas arsy. Itu adalah salah. Kegagalan cara berpikir ulama Salafi ini memahami
tentang keyakinan orang Nahdlatul Ulama terhadap keberadaan Allah. Justru kalau kita serta-merta meyakini Allah itu hanya ada di atas arsy, justru menghinakan Allah kalau seperti ini, karena menganggap bahwa Allah itu seperti makhluk, membutuhkan makhluk. Padahal itu Allah itu maha besar, meliputi segala-galanya. Kalau kita meyakini Allah maha besar, Allah maha meliputi segala-galanya, kenapa mesti meyakini secara mutlak bahwa Allah itu harus ada di arsy? Di dalam beriman ini kita harus memperhatikan alam hayal. Di saat kita menyebutkan Allah di atas arsy, maka alam hayal kita itu bermain. Maka di situ pun kita itu harus hati-hati, karena kita ini dituntut beriman ini bukan hanya perilaku dan ucapan, pikiran dan alam hayal pun kita ini harus lurus. Pengkajian masalah ini bisa terlalu panjang kalau dijabar-jabarkan seperti itu. Yang jelas dengan apa yang saya ucapkan sesuai yang saya tahu, mudah-mudahan kita mengerti, khususnya ulama salafi. Orang Nahdlatul Ulama ini meyakini bahwa Allah itu berada di atas arsy, tetapi bukan hanya di atas arsy, karena Allah itu meliputi segala-galanya.